kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Berapa dan tadi kalian penyertaan-Mu datang, Rek? sepanjang hari ini, Berapa kalian datang? sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama Tujuh dan aja. berkesempatan mengikuti kegiatan Night Glory untuk mendengar sabda firman-Mu pada malam ini. Sebelumnya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti arti dari firman-Mu dan menanamkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar Tuhan, kami akan membuka Night Glory, biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah kegiatan ini agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita mengangkat sebuah pujian untuk menyambut firman pada malam hari ini, yang berjudul hari ini Kurasa Bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Dr. Leonardo untuk sharing firman-Nya. Untuk Dr. Leonardo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, udah muncul. Oke, sebelum kita
mendengarkan renungan ya. Saya agak takut saya kalau disuruh bagi firman gitu kan. Bukan firman. Ya, kita akan dengarkan renungan sedikit malam ini, tapi sebelumnya sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan lewat pertemuan Zoom online ini kami mau bersama-sama mendengarkan renungan. Kebenaran-Mu lah kira-kira ya, kiranya yang boleh terungkap dan bisa menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus dan kiranya menyertai kami agar kami tidak Dr. Leo boleh unmute duluan, Dr. Leo. sorry, waduh, kok saya di mute sendiri ya tadi. Perlu saya ulang lagi doanya? Sudah aman Pak, sudah. Aman ya? Oke, terima kasih. Baik, saya akan share screen. Apakah enable nggak ya? Oh iya sudah. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Baik, malam hari ini saya mengangkat tema itu siapa ya? Mau berbagi dulu atau langsung saya nih? Apa itu bocor dari siapa itu? Tolong di mute aja Pak Septo kalau Coba Pak dari tadi ini. iya. Lenta boleh coba deh, kakak kok nggak bisa ya? Oh udah. Nah, sudah ya. Silakan Pak, maaf. Ya, saya kira mau menyampaikan sesuatu dulu tadi. Baik. Jadi begini, saya seminggu terakhir ini sedang banyak bicara tentang apoptosis ya di dalam ketika saya mengajar, ketika saya berdiskusi dengan teman-teman rekan-rekan sejawat, kolega saya banyak bicara tentang apoptosis dan ini saya sampaikan ini dari salah satu tempat saya baru nyampe banget ini di Jakarta ini, di daerah Menteng ini daerah Menteng kayaknya. Nah ini saya sambil duduk tenang lah di satu tempat ini. Terima kasih sekali ya, mudah-mudahan memberkati mereka, ini pelayanannya baik sekali. Jadi saya banyak cerita tentang apoptosis. Kalau dilihat dari judul atau slide yang tertera, terlihat di monitor kita masing-masing, apoptosis itu adalah bagaimana satu sel itu terprogram atau diprogram untuk mematikan dirinya sendiri atau membunuh dirinya sendiri gitu ya. Kalau mendengar kata cell death atau kematian sel ini, kita tidak bisa berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang buruk, enggak juga gitu. Karena kalau di dalam kedokteran, khususnya di dalam, nggak usah kedokteran lah, ilmu biologi sebenarnya ini, bahwa di dalam kelangsungan hidup kita, manusia pada khususnya ya, supaya lebih gampang memahaminya itu, terjadi sebetulnya apoptosis itu mulai dari kita embrio gitu ya, sampai kita jadi manusia seperti sekarang ini, ada hidungnya, ada mulutnya gitu ya, ada mata dan seterusnya, kaki. Nah, itu sebenarnya terjadi siapa? Next slide nanti, sabar. Jangan dipaksa dulu untuk next slide, sabar. Jadi apoptosis itu terjadi ya. Contohnya adalah dalam proses ketika kita jadi dalam embrio lalu berkembang menjadi individu dengan organ-organnya. Contoh ya jari-jari kita ini kan dulunya kan di dalam kandungan kita begini nih, nyatu gini ya, kayak bebek gitu ya, kan tangan apa kaki bebek. Kalau nggak ada apoptosis maka nggak akan lepas nih, nggak akan terpisah jari-jari kita itu. Jadi ada sebagian sel-sel atau jaringan-jaringan yang mati
yang menghancurkan dirinya sendiri memang sudah diprogram sedemikian gitu. Siapa yang setting itu? Siapa yang program itu? Ya tanyalah penciptanya, gitu ya. Manusia itu sudah disetting, gitu, diprogram seperti itu. Jadi kita ketika mendengar apoptosis sebetulnya jangan langsung berpikir hal yang negatif gitu ya. Sebetulnya ini adalah proses yang normal sebetulnya dalam kehidupan manusia. Nah, kenapa saya kasih judul hari ini penyakit rohani? Karena di dalam pelayanan sering sekali penyakit rohani yang saya ceritakan ini nanti itu adalah muncul karena kegagalan apoptosis. Jadi harusnya ada mati sendiri tuh. Misalnya kecemburuan, iri hati, males gitu kan, keangkuhan gitu. Sok tahu, ngeyel. Nah, itu sebetulnya penyakit-penyakit rohani gitu ketika kita dalam pengajaran. Ya kan hari ini kita selalu kita kaitkan dengan proses mentoring ya. Dan materi yang saya sampaikan ini terkait dengan materi mentoring kita khususnya di bab 3 nanti. Ini buat teman-teman mentor dan buat mahasiswa baru juga terutama. Kita akan sama-sama belajar nanti khususnya nanti di bab 3 setelah kalau nggak salah setelah doa dan firman ya Pak Septo ya. Ya betul Pak. Firman Tuhan dan doa. Bab 3 itu adalah bertumbuh dalam karakter. Jadi dalam pelayanan, kalau secara spesifik kita sekarang bicara tentang mentoring pelayanan itu, sering itu muncul tuh penyakit-penyakit yang umum sekali dalam pelayanan. Dan sebetulnya dalam banyak dalam banyak kesempatan, dalam banyak pelayanan ya, tidak hanya dalam gereja gitu ya. Ini khusus sekarang kita kaitkan dengan proses mentoring karena ini yang paling dekat. Nanti di bab 3 itu bicara tentang bagaimana bertumbuh dalam karakter. Jadi ke dalam proses mentoring itu selalu memang kita belajar untuk ya tumbuh menjadi seorang murid Kristus gitu ya. Kalau murid Kristus artinya bagaimana kita supaya memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Tujuannya kan itu. Ya serupa dengan Kristus. Nanti Anda terutama adik-adik bisa lihat nanti di situ di kesimpulan dari bab 3 itu di buku panduan itu ya, buku panduan mentoring itu bahwa simpulannya adalah intinya adalah dari pembelajaran bab 3 ini capaiannya adalah kita bisa memahami bahwa kita itu berkomunitas, berkumpul gitu ya, belajar dan mengajar gitu, atau mentoring itu bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dan memiliki karakter yang sama dengan Kristus gitu ya. Jadi di dalam komunitasnya itu, di dalam interaksi itu ada nanti teguran, ada nasihat, ada ajaran gitu ya. Terus ada mungkin perdebatan. Itu sangat memungkinkan sekali ada perbedaan pendapat gitu. Ya disitulah kita saling mengasah. Kalau di Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, maka orang menajamkan sesamanya. Jadi di dalam mentoring itu ada mentor, ada menti. Jadi jangan berpikir mentor itu hanya mengajar saja, satu arah. No. Ketika Anda mengajar, ketika Anda membimbing, menggait adik-adik itu sebenarnya Anda juga menajamkan diri Anda sendiri. Nah, jadi di dalam interaksi antar sesama, antar orang itu akan terjadi tuh tajam menajamkan. Yang ditajamkan apa sih sebenarnya? Yang ditajamkan ya kalau kita tajam itu selalu berpikir pisau gitu kan ya. Pisau ditajamkan gitu kan, besi menajamkan besi. Jadi kalau bergesekan jadi tajam gitu. Jadi proses penajaman metal benda logam itu kan memang pasti ada gesekan gitu kan ya. Tapi jadinya jadi sesuatu yang tajam. Nah, yang ditajam di sini adalah sense kerohanian kita itu gitu. Nah, kalau saya di dalam keseharian mengajar dan berdiskusi hal-hal yang terkait dengan fisik gitu ya, dengan tubuh kita ini manusia gitu, fisik. Nah, sekarang kita bicara, kita geser sedikit fisik itu kita rubah menjadi rohani. Nah, jadi yang ditajamkan itu apa? Sense kerohanian. Menjadi orang yang bisa merasa. Jadi kerohanian itu bisa merasa. Jadi bukan merespon. Karena tanda-tanda makhluk hidup kalau di pelajaran itu katanya salah satunya adalah bergerak. Bukan bergerak sebenarnya, bukan motorik. Tanda-tanda hidup itu adalah
sensorik gitu, merasa. Jadi sensorik dari rohaninya harus semakin tajam. Nah, itu kira-kira terkait dengan ini. Nah, apa yang apa namanya? Apa yang mau saya angkat tentang penyakit rohani ini sebetulnya bisa kita lihat kalau lihat dari gambar ini. Masih ingat ya? Gambar ini kira-kira gambar apa ini? Masih ingat nggak, kira-kira ada yang bisa respon nggak? Pak Septo juga boleh. Ini kalau lihat gambar ini teringat akan cerita apa nih di sini? Ada orang yang berdoa di bait Allah, Pak. Iya, ada satu yang merasa, oh aku nggak seperti dia, ini orang berdosa gitu kan ya. Aku orang benar, aku jalan ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena pagi dan sore saya makan makanan Padang gitu kan, pagi sore restoran Padang. Siang dan malam aku merenungkan firman Tuhan gitu. Aku tidak seperti manusia berdosa ini. Tapi ada sebelahnya, aduh Tuhan, aku nggak berani lihat ke atas gitu, aku berdosa sekali gitu. Jadi sebenarnya poinnya adalah untuk menghindari penyakit rohani, kuncinya di dua kata ini gitu, di dua apa ya, tagline ini gitu. Kalau saya simpulkan ya, hasil dari renungan saya seminggu ini, rendahkan dirimu, akui dosamu. Gitu. Rendahkan dirimu, akui dosamu. Semakin kita tinggikan gengsi, semakin kita tinggikan harga diri, semakin kita meninggikan diri ya atas nama proud ataupun kebanggaan gitu kan, atau atas nama percaya diri, karena beda-beda tipis loh. Percaya diri dengan tinggi hati gitu ya. Ya beda setipis kulit bawang lah gitu. Ya, jadi kuncinya rendahkan dirimu dan akui dosamu. Nah, dari Alkitab menjadi renungan untuk materi hari ini tentang penyakit rohani, itu bisa Anda baca nanti di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. Jadi kuncinya sebenarnya dua, tapi ambil dua kata ini ya. Rendahkanlah dirimu dan akuilah dosamu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Tadi saya sudah sampaikan kesimpulan, saya sudah sampaikan dua kata kunci. Kalau sudah dipahami, udah aja ya kali ya. Cukup renungannya selesai di sini, gitu kan? Sudah paham kan? Gitu. Nah, masih mau diteruskan nggak kira-kira ini? Atau sudah cukup paham? Poinnya sudah dapat gitu. Karena saya harus pastikan di kelas juga saya pastikan begitu. Kalau sudah paham ngapain saya panjang-panjangin kan gitu kan? Kita lanjut atau sudah cukup? Gak ada yang jawab ini. Nggak ada yang jawab ini, ada dua nih kemungkinannya. Nggak ngerti sama sekali atau ya sudah paham betul gitu. Cuma takut dikatakan tinggi hati gitu karena nggak percaya diri. Takut udah paham Pak gitu. Ini yang mana nih? Gimana, kita lanjut atau sudah cukup? Aduh, nggak ada yang jawab. Waduh, ini ada berapa orang sih ini? Masa harus saya tunjuk satu-satu? Mental mahasiswa terjajah, kita terlalu lama dijajah ya. 135 tahun. Gimana, Catherine? Udah cukup, udah paham atau masih harus lanjut? Kita Lanjut, nyanyi Pak. lagi? Lanjut juga? Lanjut juga, Rak. Lanjut ya. Baik. Kalau nanti Anda baca di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21 itu sebenarnya cerita tentang bagaimana surat Paulus ya terhadap kepada jemaat Korintus ya. Jadi di apa isi suratnya, surat Paulus di situ itu sebetulnya adalah teguran untuk jemaat di Korintus. Jadi ini kan ceritanya jemaat mula-mula lah ya, zaman kekristenan mula-mula dulu ya. Udah baik sih gitu ya kalau dilihat dari pertumbuhan jemaatnya, pertumbuhan gerejanya itu maksudnya anggota atau umat yang jemaatnya bertambah, orang yang percaya itu bertambah, orang yang bertobat bertambah, terus ya pelayanannya bertumbuh lah. Satu Korintus itu, satu kota Korintus itu maksudnya itu ya makin lama tadinya kecil, makin lama makin banyak, akhirnya jadi mereka yang jadi mayoritas. Kira-kira gitulah, orang percaya jadinya mayoritas, orang Kristen jadinya mayoritas di Korintus. Nah, ya artinya pelayanan jalan seperti biasa, baik gitu kan. Tapi ada satu titik di mana Paulus melihat, merasa
mendengar, mendapat laporan bahwa ini ada mulai nggak beres ini di Korintus ini. Nanti seperti apa sih itu bahasan teologisnya, nanti bisa tanya Pak Septo lebih detail. Tapi poinnya adalah Tuan Korintus itu ditegur karena apa? Tadi karena proudnya itu gitu loh. Karena kebanggaannya itu, bangganya, oh kami orang benar, jemaat kami bertumbuh, oh kami diperkenan Tuhan, kira-kira gitulah. Beda dengan yang lain-lain gitu kan. Jemaat yang lain, ajaran mereka mungkin kenapa mereka nggak terlalu berkembang, mungkin ajarannya begini, mungkin ini, mulai ngejudge gitu. Nah, kalau ada nanti pembahasan saya di kesempatan lain tentang menghakimi ya. Kalau saya bilang orang Kristen itu wajib menghakimi, tapi bukan yang ini saya maksudnya. Menghakiminya itu bukan yang di Matius 5 ayat 1 sampai 7, tapi yang di Yohanes 9 ayat 27. Kalau kamu menghakimi, hakimi dengan benar gitu. Yang dimaksud adalah kalau kamu menghakimi, karena kita memang harus ngejudge gitu ya. Kita harus menentukan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Mana yang berguna buat kita, mana yang enggak gitu. Kita putuskan melakukan hal yang baik dibandingkan dengan yang jahat. Itu kan hasil dari judgement-nya kita gitu. Maksudnya itu. Dan ketika nilai atau standar norma yang kamu pakai, itu untuk dirimu aja. Nah, ketika kamu pakai standarmu itu, ukuranmu itu pada orang lain, nah itulah Matius menghakimi yang nggak tepat itu gitu. Itulah menghakimi yang di Matius 5 ayat 1 sampai 7 itu gitu. Ya, yang tadinya dikatakan apa namanya? Gajah selaput apa sih bahasanya Pak Septo? Ada noda kecil gitu di mata saudaramu kelihatan gitu, tapi gajah di pelupuk matamu nggak kelihatan. Nah gitu. Itu maksudnya. Jadi yang 9 ayat 7 ya yang dengan benar gitu. Kalau standar norma yang kamu pakai untuk dirimu aja udah gitu kan, pokoknya yang mana membangun kamu ambil, yang nggak membangun kamu nggak usah. Jangan paksakan standar yang kamu pakai itu pada orang lain. Nah, itu gitu. Jadi kira-kira yang saya tangkap gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti Pak Septo akan tambahkan gitu, yang koreksi gitu. Yang saya tangkap di Korintus itu begitu gitu. Makanya Paulus sampai bersurat. Ada orang-orang yang memberikan pengajaran yang ya mulai nyeleneh lah, dan itu kalian ikuti. Ada yang datang yang kukirim malah ditolak. Nah, kira-kira gitu. Intinya pokoknya poinnya adalah terlalu tinggi hati lah jadinya yang dirasakan oleh sampai harus ditegur oleh Paulus. Nah, itu dalam pelayanan, ya. Tadi saya bilang bahwa Korintus itu adalah kalau dilihat dari konsep pelayanan, wah manajerialnya bagus, pertumbuhan jemaatnya oke, ya level kerohaniannya mantap lah gitu. Jadi kalau dibilang tingkat kriminalitas nyaris nol, nah, kira-kira gitu ya. Kalau lihat dari kalau misalnya dengan ukuran seperti itu. Tapi di satu titik mereka tetap harus ditegur. Poinnya adalah di situ adalah mereka tidak mau mengakui ya tadi ada dosa sebetulnya tapi nggak mau mengaku. Kemudian mereka cenderung tinggi hati. Nanti ingat-ingat 2 poin ini ya, 2 kata itu. Nah sekarang kita lihat nih, sebetulnya apa sih yang saya maksud dengan penyakit rohani, penyakit dalam pelayanan itu? Kesombongan. Dan tadi saya sudah banyak singgung sebetulnya kesombongan itu banyak sekali bentuknya. Tadi udah banyak saya kasih contoh. Nah ini beberapa yang mungkin saya kan sudah melalui mentoring, walaupun namanya beda ya, dulu zaman saya. Terus pelayanan, bertumbuh, macam-macam namanya. Ada kemah, kebaktian mahasiswa, ada PMK, ada kelompok bertumbuh bersama, apalagi itu. Banyak lah yang sudah saya ikuti. Saya ikuti semua pelayanan. LPMI saya ikuti. Navigator saya tahu bagaimana. Perkantas saya tahu. Apalagi Kemah Daud saya tahu, Sion saya tahu, Mawar Sharon apalah macam-macam. Saya tahu semuanya gitu. Sampai yang Bibelon juga saya, kalau orang Batak ngerti Bibelon apa ya. Ada orang yang agak-agak miring gitu karena terlalu mendalami Alkitab gitu ya. Itu juga saya temenin. Yehova Witness juga saya ya nggak saya musuhin ya, saya temenin aja ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi saya sedikit banyak bolehlah ya saya mengatakan itu ya. Ya kalau saya
dibilang sombong mungkin saja gitu ya, tetap nanti saya akan akui dosa saya itu ke Tuhan gitu. Gitu. Saya boleh mengatakan bahwa saya sudah bisa memahami lah, artinya nggak bego-bego amat lah untuk memahami karakteristik semua pelayanan. Dan di semua pelayanan yang saya sudah lihat itu, ini muncul, kesombongan itu muncul. Saya udah dalam beberapa kesempatan saya udah cerita, Pak Septo sudah sering dengar, Pak Saulon sudah sering dengar, betapa saya kepahitannya dengan organisasi ya, kepahitan saya dengan gereja sebagai organisasi ya, bukan dalam definisi sebenarnya gereja itu orangnya, tapi organisasi. Saya kepahitan karena apa? Karena saya melihat kesombongan itu. Mungkin saya juga sombong mengungkap ini ya, mengungkap dosa orang itu kesombongan juga itu. Gitu. Ya Tuhan Yesus ampuni saya. Gitu. Jadi banyak bentuknya kesombongan dalam pelayanan itu banyak. Contoh ya kayak kemarin ya, yang ini dalam pelayanan aja. Apa sih yang dikasih tahu kakak ini atau abang ini? Aku juga bisa lah gitu. Aku juga udah lebih tahu lah gitu. Merasa lebih kan. Begitu dia merasa lebih, dia nggak mau diajar. Begitu Catherine merasa diri lebih pintar dari dosen, malas pasti masuk kelas. Ngapain? Iya, ngapain masuk kelas itu? Saya nggak tahu Catherine jurusan apa. Catherine jurusan apa? Kedokteran gigi, Dok. Nah, kedokteran gigi. Siapa ya dosen PMK di kedokteran gigi siapa ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kasihan juga kalian. Ya, intinya gitu. Intinya ada ilmu apalah di kedokteran gigi kan kamu yang lebih tahu gitu ya. Kalau kamu merasa saya udah lebih tahu itu ilmu itu, ya pasti kamu juga malas masuk kelasnya ngapain gitu kan. Buang-buang waktu gitu. Mending saya belajar yang lain, ikut kelas yang lain yang saya nggak tahu gitu kan. Kira-kira gitu. Nah itu sebenarnya ya itu tadi bagian dari kesombongan gitu. Merasa lebih, ya udahlah nggak mau ikut gitu kan. Acu tak acu ikut mentoring, ngapain sih ini buang-buang waktu, mending saya ngerjain tugas lah gitu kan. Akhirnya apa? Karena udah nggak mau diajar itu, nggak mau diayomi, tidak mau dibina, mulai muncul pemberontakan gitu kan. Memberontak gitu. Memberontak itu artinya nggak sampai gini ya, nggak sampai harus terlihat gitu. Ketika di dalam hatimu aja itu sudah pemberontakan gitu kan. Apaan sih? Ah, apaan sih udah ngomong gitu kan dalam hati itu. Nggak harus misalnya ketika dia Katarin tolong pimpin doa terus nggak mau. Ya itu jelas itu memang pemberontakan ya terlihat dengan jelas. Tapi nggak harus seperti itu. Di dalam hati aja gitu. Kita menolak ajaran. Itu sudah pemberontakan gitu ya. Jadi itu sebenarnya banyak sekali bentuk kesombongan, banyak sekali. Ya mulai menghakimi artinya ketika eh, saya jujur, saya akui. Ya kalau saya berdosa di sini, saya akui dosanya. Saya dulu sangat mengagumi, nggak apa-apa saya sebut nama, I don't care. Saya sebut nama siapa penyanyi itu? Frankie Sihombing. Sangat-sangat mengagumi saya. Kalau yang seangkatan dengan saya, yang pernah satu kosan dengan saya itu alarmnya untuk saat teduh pagi di kosan. Iya. Jadi lebih duluan saya bangun daripada azan subuh. Dan begitu jreng gitar, saya nyalain gitar, saya main gitar, udah tahu itu sekosan. Aduh, waktunya bangun pagi gitu kan. Jadi setidaknya ini mereka yang bersaksi gitu ya. Begitu saya udah mulai nyanyi, ya mau nggak mau artinya walaupun keterpaksaan, aduh si kawan sana udah saat teduh, jadi ikutan gitu kan. Jadi dia juga jadi saat teduh. Jadi dia nggak perlu lagi setel lagu rohani, nggak perlu lagi nyanyi, udah dengerin aja saya nyanyi, udah penyembahan itu udah cukup. Habis itu dia baca Alkitab gitu. Dan semua lagu itu boleh nanti tanya kalau ada yang sekosan sama saya siapa yang tahu ya di Unpad nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau kalau ada nanti yang mungkin bersaksi gitu ya, apa sih lagu-lagu apa yang dinyanyikan si Pak Lubis itu? Lagu-lagunya Frankie Siombing. Satu album itu bisa 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 setiap hari. Kan banyak albumnya itu. Bisa berturut-turut saya hafal semuanya, semuanya saya hafal gitu.
Sampai improvisasinya pun saya hafal dan saya tiru. Betapa saya sangat senang lagu itu. Memang ya saya memang bagus-bagus kata-katanya dan mengilhami gitu. Saya nyanyikan. Tapi begitu ada kejadian kemarin, dia cerai gitu kan, terus dia menikah lagi, kawin lagi entah sama siapa lah, I don't care lah namanya itu gitu kan. Saya nggak langsung buyar gitu loh. Respect saya terhadap dia hilang. Akhirnya apa? Akhirnya lagu-lagunya dia pun saya nggak mau nyanyikan. Jadi hilang gitu berkat itu gitu. Buat saya gitu ya. Jadi hilang sekali. Nah, ketika dia bicara lagi, tampil lagi gitu lah. Apa? Langsung penghakiman yang keluar dari mulut saya. Ngapain lu ngomong-ngomong begitu, orang kau juga begini kok. Nah, sama gitu. Nanti kan di mentoring gitu. Ketemu sama abang ini, abang itu. Kalau sekarang kan masih bagus-bagus ya, masih jaim-jaim gitu kakak mentornya, abang mentornya gitu kan. Tapi besok-besok begitu ketemu dia, kamu lihat nggak sengaja dia korek hidung gitu, ngupil gitu. Terus hilang respekmu gitu. Itu masih yang kecil lah. Atau ketika dia khotbah terus dia angkat celananya gitu di depan umum. kayak kayak hilang gitu. Penampilannya jadi berkurang gitu kan. Jadi pokoknya jadi respeknya jadi berkurang. Itu baru yang hal-hal yang kecil. Begitu atau kamu justru tahu dosanya gitu. Ketika dia ngomong, apa tuh kamu munafik, nah langsung gitu kan. Dan saya sering berdosa dalam hal ini, melakukan dosa ini. Saya sering minta ampun gitu. Ya, mulai merasa lebih apa sih yang ini, apa sih yang kamu omongin, saya sudah tahu. Nah, muncullah pemberontakan. Akhirnya apapun yang dia katakan saya nggak terima. Meskipun yang dia sampaikan itu kebenaran dari Alkitab. Renungan-renungannya, mungkin pengalaman hidupnya yang luar biasa bagi orang lain, tapi bagi saya enggak. Nah, itulah yang terjadi. Nah, itu bagian dari kesombongan sebenarnya. Nah, dan yang masalah adalah, yang paling masalah kalau dalam kedokteran itu adalah kalau pasien nggak sadar kalau dirinya sakit. Itu udah susah banget itu. Jadi bisa pasien itu keberhasilan bisa disembuhkannya itu di ilmu saya ya, kalau pasien itu merasa butuh ditolong. Pasien itu merasa butuh pertolongan dan dia tahu dirinya sakit, makanya dia datang ke dokter. Gitu kan, lalu dia diobati. Sama ya, kata Rine ya, dokter gigi kan sama ya. Dokter gigi juga gitu, nggak akan datang tuh pasiennya kalau dia nggak ngerasa sakit. Padahal giginya udah bolong, hancur, keropos sana sini gitu. Tapi kalau belum ada nyeri, nggak akan datang dia ke dokter gitu. Ya kan gitu kan. Jadi sama gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah yang menderita penyakit kesombongan ini dalam pelayanan ini nggak ngerasa, nggak ada itu. Apa itu yang disampaikan Pak Lubis itu? Nggak ada itu. Gitu. Bukan aku itu orang lain. Gitu loh. Itu yang menjadi masalah gitu. Nah, kan? Dan ini sudah terjadi sejak lama. Nanti lama-lama dia sadar itu ketika dia sudah pleng jatuh. Nah, jatuhnya dia jauh dari Tuhan itu banyak contoh gitu ya. Ini sudah sejak lama. Ini kita ambil kasus ini satu contoh nih, Diotrephes. Jarang ini diceritain orang gitu ya. Tapi Pak Septo tahu ini, gitu kan, dibahas pasti ini untuk proyek pelayanan, ya kan, pas dibahas ini. Diotrephes, kasus Diotrephes ini nanti baca di 3 Yohanes 1-14, gitu ya. Bagaimana Diotrephes ini tokoh dalam jemaat, dalam gereja, tapi dia menghasut orang untuk ikut dia. Apa yang dia lakukan adalah ini orang nggak benar nih, nah kira-kira gitu ya. Ini orang nggak benar, jangan dengerin itu. Ini orang nggak benar, nggak benar tuh pengacaranya, sesat. Apa tuh, bidat bidat. Oh ini oneness nih, ini bidat nih, kata orang Trinitarian gitu kan. Gitu kan, yang orang oneness juga mengatakan Trinitarian itu sesat tuh. Jadi sibuk aja kita menyesatkan. Sementara saudara-saudara di Papua, daerah Papua sana sudah dihijaukan gitu kan. Sementara orang Kristennya, pemimpin jemaatnya, gerejanya sibuk membidat-bidatkan sesamanya. Itu di sana sudah makin hijau itu. Itu gereja bawang sudah makin banyak di sana. Kok diam aja?
pemikiran atau pemahaman yang berbeda langsung gue rajin sekali membidat-bidatkan. Nah, ini salah satunya kasus Diotrephes gitu kan. Ini masalah pengajaran gitu kan. Jadi ada yang diutus mulai memberontak gitu. Apa yang diutus oleh siapa pimpinan? Ini nggak bener nih, ditolak-tolak aja. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira ini banyak terjadi di zaman sekarang. Wih, banyak terjadi. Ya, di satu Jumat Lutheran lah. Saya nggak mau ngomongin yang di Jawa, nggak mau yang ngomongin di Sunda, yang di saya aja lah, gitu kan. Di gereja yang kesukuan Batak, gitu kan. Ya, kalau dari saya kan saya taunya itu. Gitu. Banyak gitu. Ketika mau ganti majelis, ganti itu apa kan biasa itu kan pendeta kan dirotasi kan. Nanti udah habis masa tertentu dipindahkan ke sana. Nanti yang datang ke sini yang menggantikan itu ditolak itu sama yang di situ. Yang jemaat yang di situ. Entah gimana caranya. Ada aja politik-politik nanti di sana. Menolak sana, menolak sini, menolak sana, menolak sini. Nah, itu bagian dari kesombongan. Diotrephes ini. Ya. Itu di zamannya jemaat mula-mula. Itu lebih lama lagi ada nggak? Ada nggak maksudnya? Ada. Jangan tanggung-tanggung lamanya. Nih, lamanya itu di zaman penciptaan. Ya kan? Nanti baca di Wahyu 12 ya 7-9, di Yehemia 28, di Lukas 10. Yesus sendiri berkata, aku melihat bintang, bintang timur kau jatuh, gitu kan. Yesaya 14. Itu kalau di bahasa Indonesia itu ditulisnya bintang timur gitu ya, bintang fajar gitu ya. Tapi kalau di King James Version, Alkitab King James Version itu muncul nama Lucifer. Ya, bintang fajar itu diterjemahkan kalau di King James Version itu Lucifer. Lucifer itu asal katanya lux. Lux itu cahaya. Vere itu pembawa. Jadi lux vere. Jadi Lucifer itu pembawa terang gitu. Jadi kalau dibilang jangan heran karena iblis juga bisa menyamar jadi malaikat terang. Orang memang dia memang malaikat terang gitu loh. Dari namanya sendiri. Dia bisa menyamar jadi apapun. Karena dia sendiri awalnya adalah malaikat terang. Kenapa kok ini kaitannya dengan kesombongan? Ya itulah gitu kan. Tadinya dia merasa lebih. Dia dipuja, memang terbaik, luar biasa. Itu ungkapannya di Wahyu 12 sama di Yehemia 28 itu cantik sekali tuh ininya, gambarannya. Betapa dia sempurnanya ciptaan itu kan. Dia terang, dia wah dipuja, diteladani lah gitu. Di ini. Tapi ada satu masa dia tidak mau tidak apa namanya tidak membuat apa namanya merendahkan dirinya itu loh gitu. Dia sampai pada akhirnya apa? Karena itu tadi, itu mekanisme apoptosis kesombongannya itu tidak berjalan dengan baik. Sampai akhirnya dia merasa, aku lebih ya, aku hebat ya, aku ini. Kayaknya nanggung nih, ada lagi yang lebih di atas, aku mau samain itu gitu. Nah, aku mau nyamain penciptanya gitu, nggak bisa. Kayaknya dia jatuh kan, jatuh dia ke bumi, dibuang ke bumi. Nanti masalah ininya nanti urusannya belakangan lah ya. Gitu. Kok di bumi? Di bumi di mana? Apakah di Asia? Apakah di Australia? Apa di mana gitu? Itu nantilah ya pembahasannya nanti. Intinya dia dibuang ke bumi itu yang ditulis di Alkitab. Nah itu kasusnya. Jadi terjadi sudah sejak zaman penciptaan gitu. Di antara penciptaan eh, sebelum intinya sebelum adanya manusia. Pokoknya antara hari pertama sampai hari ke-6 lah itu malaikat-malaikat kan diciptakan gitu kan ya. Nah itu terus dia jatuh pada akhirnya. Poinnya adalah itu bahwa sejak zaman penciptaan tidak hanya pada saat zaman mula-mula, pada sejak zaman penciptaan malaikat saja sudah ada dosa itu, kesombongan itu. Nah saya juga baru nonton ini. Jadi untuk memahami setan ini ya, iblis ini saya nonton ini. Ini ternyata dari kisah nyata dari si Padre Gabriel Amort. Ya, ini namanya yang di kanan ini udah tua ya, beliau meninggal 2016 di usia 91 tahun. Jadi ya ini saya nontonnya dari film ini, judulnya The Pope's Exorcist gitu ya. Itu dia bilang quote yang terkenal yang saya senang adalah dia bilang gini, when we jeer at the devil,
apa namanya, kalau kita mengolok-olok, kalau kita bilang nggak ada itu setan, nggak ada itu iblis gitu. Tujuannya sebenarnya mungkin mengerdilkan iblis. Saya juga malas nyebut-nyebut namanya itu ya gitu. Tapi disitulah dia paling senang, kata Padre Amort ini gitu ya. Di situ dia paling senang gitu. Semakin kau tidak mengakui eksistensinya, mungkin agak kontroversi ya gitu ya. Kita ngomongin iblis, setan, bukan maksudnya untuk memuja, tidak. Tapi aku ya dia ada gitu. Oh memang ada kok. Dia disebut kok di Alkitab. Jadi supaya apa? Supaya kita waspada. Poinnya adalah itu, gitu ya. Nah, kita nggak mau banyak ke sana, tapi artinya apa? Artinya dari sejak zaman penciptaan, malaikat itu tadinya diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tapi ada dosa kesombongan di situ dan akhirnya dia jatuh. Orang itu, dan tanda kutip sini saya kan nggak kenal Lucifer sejak waktu dia diciptakan. Saya tahunya kan dari Alkitab. Lucifer pun dia merasa diri dia jatuh itu karena apa? Ya ketika dia sampai di bumi, plak gitu kan. Nyet. Dia nyampe di bumi baru sadar, oh iya, berdosa. Yang tadi saya sampaikan tadi, seringkali di pelayanan itu, kesombongan itu nggak disadari oleh yang sedang menderitanya gitu. Oleh si pelakunya, nggak sadar. Maksud saya, kenapa saya tampilkan ini? Supaya kita antisipasi. Mengingatkan kembali. Jangan-jangan saya juga sekarang ini, saya lagi ngomong ini, menyampaikan renungan, ini renungan saya ya. Ini renungan saya renungkan, saya share, saya bagikan ke kita semua ini. Jangan-jangan ketika saya ngomong begini pun saya agak sombong nih. Ya kan, saya ngomongin Pak Septo dalam hati saya nih. Pak Septo nggak mau nambahin, nggak mau ini. Jangan-jangan gitu kan. Tapi saya nggak sadar gitu. Nanti saya ketika sadar itu ketika sudah ditegur keras oleh Pak Septo. Baru oh iya saya ngomong gitu. Gitu ya. Jadi maksud saya, ingatlah dia itu ada loh. Berkeliling-keliling kok itu dekat kita gitu ya. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi dia ada. Tujuan saya apa? Untuk menyadarkan bahwa ya yuk kita berjaga-jaga. Toh roh yang ada di dalam kita itu lebih besar kok dari dia gitu kan. Nah itu pasti kita bisa menang, asal mau aja. Nah jadi begini, kita kembali ke apoptosis tadi. Apoptosis tadi adalah kematian sel yang diprogram. Jadi dalam kerohani juga harus kita program itu. Ada sel-sel yang bertumbuh yang istilahnya yang mengganggu tadi. Kalau secara spesifik tadi saya katakan kesombongan itu harus kita matikan. Penyakit rohani itu harus kita matikan. Jangan sampai gagal proses apoptosis itu gitu ya. Karena apoptosis dalam ilmu biologi itu tujuannya adalah menjaga homeostasis atau keseimbangan. Kalau keseimbangan itu gagal atau proses apoptosis itu gagal, maka banyak penyakit yang ini. Kalau contoh yang pertama penyakit autoimun. Ya, mungkin sering dengar ada apa itu penyakit autoimun. Banyak tahu ya, ada lupus, ada macam-macam ya penyakit autoimun. Bisa disembuhkan, nggak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dikendalikan, gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena disebabkan karena sel T ini sel-sel antibodi ya, sel-sel pertahanan tubuh gitu. Jadi autoreaktif. Jadi begitu nggak tahu apa sensitif aja, gampang reaktif gitu. Ya kayak gitu seperti orang Kristen gitu kan. Ada yang kayak tadi saya bilang itu, kok beda ya? Sesat tuh. Kan gitu kan. Wah, sesat lu gitu. Wah, jangan-jangan ini bidat nih. Gitu. Nah, itu autoimun itu. Itu menghancurkan dari dalam gitu. Ya. Kalau gagal apoptosisnya dia akan merusak dari dalam. Kalau kita bicara organisasi gereja, dia merusak gereja itu dari dalam, bukan dari luar. Bukan serangan-serangan luar, dari dalam. Kalau kita bicara ke kehidupan rohani kita sendiri, merusak dari dalam. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya, jangan terjadi penyakit autoimun kalau kita reaktif gitu, gampang menilai orang gitu ya. Kalau ada kamu melakukan penilaian, judgement, udah simpan untuk dirimu sendiri, gitu. Dan pakai untuk orang lain, karena gampang jadi dosa kecenderungan. Apa yang kedua, apoptosis kalau gagal terjadi neurodegenerasi, ya kan, kerusakan sel, ya berlebihan gitu kan, mati lebih cepat. Nah ini pada contohnya penyakit Alzheimer, Parkinson, jadi cepat pikun gitu. Ya, pikunnya ini kalau ini bicara di saraf ya.
jadi disarap. Jadi kemampuan sensenya hilang. Nah ini kalau misalnya ini apa tadi yang tadi contoh tadi, apa sih yang diomongin? Gue udah tahu, gue udah hafal itu Alkitab, udah baca dari Kejadian sampai Wahyu dia 3 kali, udah hatam, istilahnya sana itu. Wah udah hafal saya. Apaan sih yang diomongin itu? Kayaknya nggak, kayak biasa aja sih gitu. Boring lah gitu. Itu aja, itu lagi kok. Awas loh. Sensenya kita itu bisa berkurang. Makanya saya nggak senang kalau orang datang itu ya, saya hamba Tuhan, saya evangelis, saya ini, saya nggak mau kenal terlalu dekat sama mereka ini, pelayan-pelayan ini, karena saya takut begitu tahu dosanya, jadi hilang respek saya gitu. Padahal yang disampaikan itu kan kebenaran gitu ya, gitu. Itu yang saya takutkan gitu, karena saya sering jatuh dalam kesombongan itu. Gitu. Begitu saya tahu jelek-jeleknya Pak Septo, jadi malas saya dengar Pak Septo bicara gitu loh. Gitu. Makanya bukan maksudnya gimana ya Pak Seto, ya, saya nggak mau terlalu dekat kenal gitu, nggak gitu juga sih. Takutnya gini terjadi neurodegeneratif. Ini mahasiswa juga apalagi gitu ya, apalagi antara mentor dengan menti kan nggak terlalu jauh kan umurnya kan. Jangan-jangan ada yang manggil nama nanti, nggak manggil kakak, manggil abang, manggil nama, Catherine. Ini apa sih yang diomongin si Catherine ini? Biasa aja. Nah, itu sebenarnya terjadi itu prematur, apoptosis prematur. Jadi sensenya kita itu terhadap sesuatu hal yang rohani itu mulai hilang. Mulai hilang. Apalagi nanti kalau Anda salah bergaul. Ingat loh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati Anda milih komunitas ya di Jatinangor ini, di Bandung ini gitu ya. Jadi yang itu kalau apoptosis gagal. Nah, yang ketiga ini paling sering lagi, cancer, kanker loh. Kanker itu yang kepahitan itu loh, yang sakit hati, dengki, wah ini kan, aduh, apa namanya, pokoknya kepahitan gimana ya, ngomong kepahitannya agak susah ya. Saya kalau kepahitan nanti mengumbar dosa jadinya nggak enak gitu. Tapi kanker loh itu, kebencian itu tadi ya, kepahitan itu akan menimbulkan trauma, menimbulkan kebencian berlebihan, sehingga malah nanti jadi pemberontakan. Akhirnya ujung-ujungnya nggak ada Tuhan. Tuhan tuh nggak ada. Gue punya masalah, tapi nggak ada yang nolongin, nggak ada yang peduli. Neng. Ketemu sama pendeta, ketemu nama hamba Tuhan. Ternyata dia juga melakukan pelecehan seksual. Ngomong khotbah kekudusan, ada anaknya di luar nikah. Gitu ya, yang saya omongin, yang saya tahu persis gitu ya. Jadi biar nggak dosa gitu, biar nggak nuduh. Gitu kan, ngomongin perpuluhan, tapi ini pendeta malah makan perpuluhan. Proyek pembangunan gereja kok uangnya ditilep-tilep juga, padahal uangnya uang dari jemaat. Nah, yang macam-macam lah gitu ya. Gitu. Jadi ya itu ada nanti jadi cancer gitu, gimana ya bilang ya. Jadi, maksud saya lebih baik jangan tahu-tahu itu dan jangan pedulikan itu deh gitu kan. Memang agak susah, tidak segampang ketika saya mengucapkan. Gitu. Ya saya sendiri juga masih susah kok untuk melakukan itu. Jadi misalnya contohnya gini. Kalau kamu memberikan sesuatu ke gereja, udahlah jangan pedulikan uang itu akan jadi kemana. Pokoknya kan niat kamu itu kan untuk Tuhan. Ya udah, anggap saja itu sampai Tuhan. Itu kata orang tua saya ke saya, tapi susah saya menerapkan itu. Gitu. Tapi saya belajar gitu ya. Karena kalau enggak cancer, kanker ini, kepahitan, jadi benci. Kebencian, padahal itu saudara. Padahal saudara seiman. Ya kan? Kebencian. Padahal dia bilang, kalau kau marah, kalau kau benci sama saudaramu, jangan sampai matahari terbenam. Katanya kan, ini saya udah bulan terbit, udah berapa bulan, berapa matahari terbit terbenam ini gitu kan. Kalau soal itu, cancer jadinya. Kita jadi sel tumor. Harusnya kan sel tumor itu yang jelek itu, dia kalau apoptosisnya jalan, maka tidak terjadi benjolan, tidak terjadi tumor gitu. Tapi ketika dia gagal, jadi nggak ada yang mematikan si sel yang jelek itu, dia tumbuh terus. Seperti itu cancer itu.
Karena kalau kebencian kecil, kepahitan kecil, sakit hati masih kecil, ditumpuk, cancer jadi. Makanya harus segera di apoptosis. Gitu. Jadi bagaimana cara cegahnya? Masih ingat gak 2 tagline yang tadi? Rendahkan dirimu, akui dosamu. Sering-sering aja merendahkan diri. Biarin aja. Kalau kita dinasihati, jangan rendah diri dong. Gitu kan. Biarin aja. Kan tadi saya bilang, nilai yang dipakai itu, judgement itu pakai untuk diri sendiri. Nggak apa-apa, rendahkan aja dirimu. Rendahkan dirimu, akui dosamu. Sering-sering akui dosa. Karena kalau kita simpan-simpan, tadi saya bilang kan, kesombongan itu, kalau kita nggak akui dosa itu kesombongan. Seringkali itu kita nggak ngerasa kalau kita sombong. Kalau dosa kita simpan-simpan, itu jadi senjatanya. Kenapa tadi saya tonton film itu, Exorcism itu kan mengusir setan ya. Emang kita masih ada setan? Ada. Masih bisa kita ngusir setan? Bisa, kenapa enggak? Orang kita mengatakan itu kok. Dan Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kok kepada kita, murid-murid Kristus. Gitu, kita bisa ngusir setan. Nah, setan itu akan takluk, akan punya senjata kalau kita punya dosa yang kita simpan gitu. Gimana maksudnya nyimpen dosa? Itu tadi kita nggak mau mengakui. Paling tidak akui pada dirimu sendiri. Iya, aku berdosa. Akui pada Tuhan. Iya Tuhan, aku berdosa Tuhan. Gitu. Lebih hebat lagi akui. Iya Bang Septo, aku kemarin berdosa. Aku melakukan dosa lo kemarin. Tolong doakan saya. Kan itu konsep yang dilakukan oleh teman-teman di Katolik kan gitu. Datang ke pater, ke pastor, pengakuan dosa gitu. Itu cantik. Kalau kita selalu akui dosa, nggak ada celah gitu buat iblis. Gitu. Ya. Gitu. Jadi caranya mencegah itu gimana? Di dalam pelayanan sama-sama lomba-lomba merendahkan diri, mengakui dosa. Cantik sekali tuh kalau di gereja saling mengaku dosa. Pendeta ngaku dosa kepada jemaat. Terus jemaat berbondong-bondong datang ke pendetanya. Saling mengaku dosa. Indah sekali kayaknya ya. Bayangan saya tuh mantap sekali, Kak. Kayaknya nggak akan ada sakit hati deh. Nggak akan ada kepahitan deh kalau menurut saya gitu ya. Nah itulah kira-kira. Ya jadi jangan sampai jadi kesombongan. Karena kesombongan inilah penyakit rohani yang jangan cuma dinyanyiin doang dong. Ya kan? Baca kitab suci doa tiap hari kan. Jangan cuma dinyanyi doang dong. Lakuin dong gitu ya. Baca kitab suci doa tiap hari. Gitu. Itu senjata kita. Itu yang memperkuat kita. Tapi kata kuncinya tadi, tagline-nya tadi adalah itu. Renungan saya sih. Gimana kita bisa menghilangkan itu, penyakit rohani itu? Rendahkan diri. Akui dosa. Kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Katarina. Terima kasih dok atas sharing renungan dan berkat yang telah diberikan kepada kami. Semoga dokter diberkati selalu dalam pelayanannya. Oke, dari renungan malam hari ini kita bisa belajar bahwa penyakit rohani yang dimaksud itu adalah kesombongan, misalnya menghakimi, merasa lebih, memberontak, dan cara mengatasinya itu adalah dengan merendahkan diri dan mengakui dosa kita. Jangan sampai ketika kita berkesempatan untuk melayani Tuhan, kita akan merasa tinggi hati. Maka dari itu, kita harus menjadi murid Tuhan yang rendah hati dan berani mengakui dosa kita. Oke, selanjutnya kita akan melakukan doa syafaat untuk petugas waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, baik. Apakah kedengaran suara saya ya? Kedengaran. Oke. Untuk kita sebelum memulai doa syafaat kita, sebaiknya kita mengundang Roh Kudus hadir di hati kita supaya kita bisa baik dengan doa syafaat ini. Mari kita saling doa. Allah Bapa kami yang terdalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas segala berkat anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kau menyertai kami ya Bapak dalam setiap aktivitas kami pada satu hari ini. Engkau membimbing kami juga dari semalam tiduran kami, sehingga tadi pagi Engkau masih memberkati kami ya Bapak melalui nafas kehidupan, serta berkat makanan maupun berkat
kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau yang memiliki bumi ini, karena Engkau sang pencipta kami ya Bapa. Bapa, di sini juga kami datang kepadamu memohon ampun atas dosa pelanggaran kami, baik sengaja atau sengaja ya Bapa, sebelum kami datang memohon permohonan kami ya Bapa, di mana Kau mengetahui Bapa, kami anak-Mu di sini umat-umat berdosa masih memiliki dosa kesayangan, di mana kami masih memiliki rasa kesombongan, rasa angkuh kami ya Bapak, dan juga masih ada dosa-dosa kami yang seperti kami berbohong kepada orang tua kami maupun terhadap sesama kami. Bapak, kiranya Engkau sertai kami supaya kami menjadi orang yang lebih bijak lagi ya Bapak, supaya kami tahu Bapak harus mana yang kami lakukan dengan baik ya Bapak. Ampuni juga kami ya Bapak jika cara berpikir kami salah maupun cara pandang kami terhadap sesama kami dan menyakiti hati sesama kami terlebih Engkau tidak ampuni ya Bapak, supaya kami dapat lagi hadapan Bapa, di sini kami berdoa menghadap kepadamu ya Bapa, memohon atas semua yang Engkau masih berikan kepada kami, kiranya Engkau selalu sertai kami, selalu berkati ya Bapa, apa yang Engkau berikan kepada kami, masih Engkau berikan selalu ya Bapa, berkati juga bagi orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Bapa, pimpin dan sertai selalu ya Bapa. Di sini kami memiliki permohonan ya Bapa, di mana Engkau melihat kami yang di sini anak-anak yang sedang berpendidikan ya Bapak, yang menempuh pendidikan kami, kiranya Engkau berkati semua pengajar-pengajar kami, Bapak, dosen-dosen yang telah mengajar kami, berkati mereka ya Bapak dalam usaha tangan mereka, berikan selalu kesehatan, panjang umur, berkat melimpah menjadi bagiannya. Berkati juga ya Bapak dalam setiap apa yang direncanakan supaya dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Bapak juga kami berdoa untuk kakak-kakak dan abang-abang pemuda kami ya Bapak yang ada yang sudah menjadi alumni, kiranya Engkau sertai Bapak dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka juga ya Bapak, supaya apa yang mereka ingin targetkan pada tahun ini dapat terlaksanakan dengan baik dan tercapai dengan baik juga ya Bapak. Berkati juga ya Bapak, kami berdoa buat Sheryl, mungkin boleh di-unmute dulu sebentar. Ke-mute. Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk kakak-kakak alumni kami ya Bapak, di mana mereka masa-masa mereka mencari pekerjaan, kiranya Engkau sertai selalu ya Bapak, maupun usaha mereka dan apa yang mereka targetkan tahun ini supaya dapat tercapai dengan baik ya Bapak. Berkati juga kakak tingkat kami yang ada di Unpad ini ya Bapak, di mana mereka di tingkat akhir menyiapkan skripsi mereka, kiranya Engkau sertai Bapak, apa yang mereka telah dan mereka teliti supaya menjadi hasil yang baik dan dapat diassess dengan baik oleh dosen-dosen pembimbing mereka juga ya Bapak, dapat bekerja sama dengan mereka dengan baik ya Bapak. Tak lupa juga kami berdoa untuk kelancaran studi pengurus PKMU ya Bapak, PMKF dan juga mahasiswa Kristen yang ada di Unpad, kiranya berkati ya Bapak supaya apa yang dilayani bagi kami supaya menjadi berkat dan kami menjadi jiwa-jiwa yang dapat membawa orang-orang dalam kebenaran dan kami juga dapat terus berada di dalam kebenaran ya Bapak, dan berkati juga ya Bapak mentoring kami yang ada di KPS, kiranya Engkau berikan selalu ya Bapak berkat kelimpahan di mana mereka selalu sabar mendidik dan menjaga kami supaya dalam jalan yang benar dan berkati mereka ya Bapak dalam keluarganya maupun mereka membawakan firman serta menasihati kami supaya mereka selalu sabar ya Bapak dan mereka diberikan selalu kebijaksanaan akal budi surga ya Bapak. Berkati juga ya Bapak, kami berdoa bagi kampus Unpad kami Jatinangor ini supaya semakin maju Bapak, semakin dikenal dengan nama baik dan tak lupa juga ya Bapak supaya anak-anak Kristen yang ada di Unpad ini semakin dikenal ya Bapak dan bisa membanggakan orang-orang sekitar juga ya Bapak. Berkati juga negara ini ya Bapak, kami berdoa supaya pemimpin negara ini juga selalu diberikan kesehatan, berkat melimpah, panjang umur ya Bapak, supaya negara ini semakin negara yang maju, semakin negara yang dipandang baik ya Bapak, di mana negara ini dipandang oleh setiap orang asing ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau sertai selalu ya Bapak, kami juga mahasiswa yang sebentar lagi akan UTS, kiranya Engkau berkati setiap kami yang apa yang kami pelajari bisa kami
terapkan di dalam UTS ini dan dapat menghasilkan yang terbaik ya Bapak. Hanya kepadamu kami serahkan kehidupan kami, kiranya Kau sertai juga sepanjang satu malam ini ya Bapak. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk petugas atas doa yang telah dipanjatkan. Sekarang mari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menutup kegiatan Naik Glory pada malam ini. Kita akan menyanyikan pujian berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang telah Engkau berikan. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat kami tanamkan di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nilai yang telah Engkau ajarkan bisa kami pegang dan jadikan pedoman dalam hidup kami. Ajarilah dan bimbinglah kami selalu, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, dan setelah itu akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang membimbing sertai agar kami bisa berkumpul bersama-sama kembali di kesempatan selanjutnya untuk kembali memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, setelah mendengar renungan yang telah dibawakan, kita akan melakukan sesi sharing. Nah, buat teman-teman yang ingin sharing, berkat atau pelajaran apa yang telah didapat dari renungan yang telah disampaikan secara singkat, boleh untuk raise hand-nya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Septo, Catherine, tadi kayaknya kasih terlalu lama ya. Aman, Pak Dr. Leo, aman. Habis biasanya Pak Septo 5 menit lagi bisa gitu-gitu, nih kok diam aja ya. Tumben gitu. Saya kira Aman, tadi Pak. masih lama gitu. Saya juga nggak aware waktu tadi, kelamaan kayak saya ngomong. No problem, Dokter, aman. Oh, Silakan, Katerina, lanjutkan. untuk teman-teman yang mau sharing berkat atau pelajaran yang telah didapat secara singkat dari renungan yang telah disampaikan, boleh untuk raise hand. Mungkin mau aku tunjuk aja gimana.
Siapa ya? Buat Maris Lumbanggal, boleh sharing sedikit kira-kira apa sih yang udah didapat dari renungan tadi gitu? Secara singkat aja. Siap, boleh. Eh, mau nanya aja lah, Dok, boleh Dok? Yo, kan disuruh sharing apa yang kamu dapat, kok malah nanya. Nanya itu ke Pak Septo. Gimana, Reis? Gini Dok, kalau kita kan suka nih jatuh dalam dosa kan setiap hari misalnya, udah jatuh dalam dosa, Ih, suka minta kamu? Suka kita ya? Kita itu berarti kamu dan saya. saya sendiri Dok, saya sendiri. Oh, oke. Oke. Secara sadar maupun tidak sadar Dok, Tidak sadar, iyalah. Gimana? kita kan saya minta ampun secara tidak sadar lagi melakukan dosa lagi di selanjut kemudian harinya. Terus gitu secara berulang. Gimana sih Dok caranya supaya kita nggak mudah jatuh dalam dosa yang secara tidak sadar kita lakukan Dok? Ya, kita kalau yang nggak sadar ya susah juga ya ngomongnya ya. Kan nggak sadar gitu kan ya. Iya, Ya tadi itu memang ya tadi sama seperti penyakit tadi saya bilang itu, pasien itu nggak akan bisa disembuhkan, akan sulit diobati kalau dia nggak ngerasa sakit gitu kan. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, ketika kamu mengulang dosa yang sama, benar kamu itu nggak sadar? Kalau sudah berulang, untuk pertama kali, oh iya itu dosa ternyata ya, saya nggak sadar tadi. Setelah itu kan jadi sadar kan? Kita tahu kan iya. ada dosa itu. Kalau besok kamu melakukan lagi, bukan nggak sadar lagi, udah sadar itu. Kan gitu kan ya. Kalau di ya kalau saya sih, pemahaman saya ya, kalau kamu membaca Alkitab, gimana Tuhan Yesus ajarkan, sebetulnya ya minta ampun aja terus. Minta ampun terus, tapi gini, apa tuh katanya Pak Septo, jangan mempermainkan Tuhan juga gitu kan ya. Ya kan, minta ampun, kita minta ampun, ada loh itu ayatnya, Pak Septo yang hafal, kan saya nggak hafal kita. Ada tuh, jangan main gitu. Kalau ketika kita melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya lah saya katakan. Karena untuk yang pertama kalinya oke, tidak sadar, tapi setelah itu kan kita tahu, oh itu dosa. Besok kita lakukan lagi, artinya sudah sadar itu. Melakukan yang sadar artinya ya kita minta ampun. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu adalah yang tadi itu ya, ketika kita sudah mengakui dosa, sama seperti yang tadi orang berdosa yang berdoa gini itu, Tuhan aku nggak layak, Tuhan aku dosa. Artinya dia betul-betul sadar dia dosa itu, dan ketika dia diampuni, betapa dia menghargainya itu, pengampunan itu. Saking menghargainya, karena penghargaan itu, makanya dia tidak mau melakukan lagi. Dan dia ingat dosa itu. Jadi sebenarnya tadi, seperti saya bilang tadi soal iblis tadi, ya malas saya ngucapinnya bulang-bulang nama-nama dia ya, tapi kita harus akui dia ada gitu. Kenapa saya melakukan dosa yang sama lagi? Berarti aduh, ketipu lagi gue sama si monyong ini gitu kan. Ketipu lagi gue sama dia. Itu tadi yang saya bilang tadi, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa itu kan macam-macam. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Kalau udah begini Tuhan, aduh pasti aku jatuh lagi. Memang kita harus sadari seperti si pemungut cukai itu tadi ya Pak Septo ya, yang tadi itu kan ya, aku berdosa Tuhan. Aku kerjaku di perpajakan Tuhan. Aku masih anak buah di sini. Bosku nyuruh gini, gimana caranya Tuhan? Kalau nggak kulakukan, dipecat aku. Kalau nggak, turun pangkatku. Ya kan? Tapi kalau aku lakukan, dosa ini Tuhan. Gimana ya gitu. Atau aku diancam. Wajar kita ketakutan gitu kan. Ya, pada akhirnya kita lakukan juga gitu. Minta ampun, mau gimana lagi gitu. Ya kan? Sama dosa apapun itu gitu kan. Kita lakukan lagi. Sadar aku tadi itu melakukan itu, tapi aku kalah terhadap coba. Itu nggak ada itu ceritanya nggak sadar. Kalau untuk hal yang baru oke.
Bahkan di antibodi kita aja ada namanya sel memori. Ada tuh namanya sel memori. Begitu dia, oh ini kenalin, ini virus baru kayak COVID kemarin ya. Antibodi kita itu udah belajar tuh, udah mengenali, oh ini virus COVID. Begitu ada yang sama, nanti besok datang, dia reaktif tuh. Langsung membentuk antibodi yang lebih tinggi, sweet. Makanya kita di booster kan, di vaksin gitu. So naik tuh, begitu ada datang anti ini, langsung dup, matiin. Nggak jadi COVID, nggak jadi kena COVID. Sebenarnya sama gitu. Ketika kita akui dosa, kita rendahkan diri, Tuhan aku lemah. Tolong kuatkan aku, dampingi aku terus Tuhan. Nah, itu kita membentuk menguatkan antibodi kita terhadap dosa itu. Jadi sebaiknya jangan bilang tidak sadar, sadarilah dosa itu. Jiwa iya, ini dosa ini. Dengan kau menyadari dosa itu, kau pasti ketemu sendiri ya. Saya nggak bisa ajarin, karena Tuhan itu harus komunikasimu dengan Tuhan. Tuhan yang akan ngajarin kamu gimana caranya mengantisipasi mengalahkan dosa itu. Gitu. Oh, saya jadi ngikut-ngikut si Superb itu jadinya. Begitu. Siap dok, terima kasih. Itu kira-kira itu kalau saya ya, itu kalau saya itu ya. Ya, Mas saya. Kalau Pak Seto ada yang salah nggak Pak Seto? Enggak, itu Tolong. ayat yang Bapak bilang tadi sudah saya kirim di chat, itu Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Wah, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Itu kan. Jangan sesat tuh langsung katanya. Hal tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang tabur orang itu juga akan tuanya. Kalau memang bertobat, Tuhan aku bertobat, ampun ya. Kan artinya udah sadar kan ada dosa itu. Terus besok lakukan lagi. Berarti Anda main-main itu kan. Gitu. Coba mempermainkan gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan, ampun aku Tuhan, aku kemarin nonton film horor Tuhan. Takut tuh Tuhan tuh sampai nggak bisa tidur dia kan, sampai tidur telungkup, sampai meluk mamanya gitu kan, padahal udah sebesar kamu gitu. Mari dipeluknya mamanya tidur, mah aku takut gitu kan. Nah, tapi besok lakukannya lagi, ada film baru Conjuring gitu. Tonton lagi gitu kan, ya cobain namanya kan. Kalau saya seneng nonton film-film begitu, tapi jangan ditiru lah, itu kan saya gitu. Gitu ya. Gitu. Gitu atau sama yang itu ya, misalnya laki-laki lah yang paling sering ini ya, perempuan juga belum tentu tidak melakukan, laki-laki paling sering kalau lagi sendiri gabut gitu kan, nggak ada kerjaan, browsing ini dibuka apa ya, yang itulah yang aneh-aneh itu kan, gitu yang enak-enak itu gitu kan. Terus dia melakukan ini dan itu yang nggak mau orang mengakuinya gitu kan, gitu. Tahu dia ada dosa itu, dia pernah melakukan itu, dia sudah minta ampun, jatuh lagi, berarti kan dia sadar kan. Sebetulnya kan dia tahu sebenarnya ya, ketika dia berdoa minta ampun, bertobat, aku nggak mau lakukan itu lagi gitu kan. Sebenarnya kan dia tahu kan ininya, apa kira-kira antisipasinya kayak tadi tuh, ketika dia gabut, nah, makanya jangan gabut, cari kerjaan kan gitu kan kira-kira kan. Terus ketika dia bengong-bengong, ngelamun-ngelamun, ya jangan bengong-bengong, jangan ngelamun kan gitu. Kan itu dia, itu sebenarnya contoh kasar gitu kan ya. Contoh gampang sebenarnya. Jadi itulah gitu Riz. Siap dok, terima kasih. Benar. Makanya kayak tadi saya takut kenalan sama pelayan-pelayan Tuhan ini dekat akrab gitu kan. Takut saya lihat dosanya. Begitu lihat dosanya nggak mau lagi saya dengar dia. Antisipasinya ya itu yang saya lakukan, itu antisipasi saya. Dosa saya di situ. Dosa kita kan nggak sama, gitu kan. Ya, gitu. Jadi ya pasti kita tahu antisipasi kalau kita sudah mengakui. Itu, Maris. Siap. Terima kasih Maris atas pertanyaannya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau sharing? Sebelum ada teman-teman yang lain, tadi Katrina yang milih lagu siapa? Saya, Dok. Kau pilih lagu Frankie Siombing lagi ya? Maaf ya, Dok. Padahal baru saya bilang, udah langsung kau bikin lagi ya. Aduh. Jangan Kau lelah lagi ya Pak. menguji saya kau ya gitu. Betul Pak. Aduh. Saya nggak tahu, Dok. Oke. Ya. Buat teman-teman, mungkin nggak ada ya sharingnya. Oke, mungkin kita cukupkan aja sesi diskusinya.
Semoga apa yang bisa disampaikan itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin dari Bang Septo, apakah ada yang ingin ditambahkan atau pengumuman yang ingin disampaikan sebelum kita menutup kegiatan Night Glory 4? Ya, pertama-tama mau lihat Godang Dr. Leonardo Lubis. Firman Tuhan yang sungguh menguatkan malam ini. Saya ada satu kalimat yang sering saya ulang-ulang untuk diri saya gitu ya. Tidak ada obat atau vaksin ampuh untuk penyakit hati yang namanya kesombongan selain dari kerendahan hati. Jadi saya sebagai hamba Tuhan juga sering kali itu dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya belum dari sorga, tapi sombongnya minta ampun. Lucifer turun dari sorga, diusir oleh Tuhan kan. Jadi itu menjadi sirine bagi saya, tanda awas. Mau lihat Dr. Leo? Katarina Cahyadi, terima kasih. Lalu Cherry Marcella tadi, lalu Elenia ya tadi share screen yang doa syafaat. Terima kasih teman-teman melayani malam ini. Untuk Morning Glory tanggal 9 itu sharingnya akan disampaikan oleh Jenny Manuel Mulsin dari Fakultas Kedokteran Gigi juga ya. Kita akan mendengarkan itu. Lalu penyampaian berikutnya adalah mentoring. Teman-teman silakan yang belum ada kelompok tolong aktif, tolong sampaikan ke fakultas masing-masing. Jangan sampai ketinggalan. Kasihan Anda 15% nilai Anda dan harus mengulang semester depan. Jadi aktiflah, tanya. Lalu para mentor juga yang hadir pada malam ini, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan semua, tolong diingatkan lagi untuk kita mentoring ya. Lalu KPS fakultas kalau ada silakan diikuti. Pokoknya teruslah kita kegiatan rohani terus ya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita nantinya. Jadi jangan bosan-bosan mengaku dosa, jangan ulangi lagi. Kalau udah tahu dosa, jangan ulang-ulang terus. Nanti Tuhan kau main-mainkan, bukan mainan itu. Jadi kita sama-sama terus berubah ya. Bertobat, bukan berubah jadi Batman. Serupa Kristus, itu sang guru yang agung kita. Itu dari saya, Katarina, silakan dilanjutkan. Tuhan menolong kita semua. Oke, baik, terima kasih Bang Septo. Sebelum menutup kegiatan Night Glory, mungkin kita akan melakukan dokumentasi sebentar. Untuk teman-teman, boleh bantuannya untuk on-cam sebentar. Untuk yang tidak bisa on-cam, mungkin bisa dibantu dengan memberi reaction. Pengambilan foto akan diambil oleh operator. Apakah operator sudah siap? Sudah. Aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Night Glory pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Silakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman sudah boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Sampai jumpa. Tuhan berkati Katarina Cahyadi, Dr. Leonardo, Tuhan kami memberkati. mendoakan hati-hati di perjalanan. Ya, Saya sudah semangat terus. sampai. Iya, maksudnya kalau kembali ke sini lagi. Oh iya. Iya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Valencia, thank you. Iya, TMKU, semuanya. tadi ada Sri Lenta ya. Tuhan berkati. Sorry tadi kalau ada ini ya. Pak Salon absen ya? Iya, beliau tadi di luar, Pak, menyampaikan salam. Belum bisa join. Tumben beliau ini. Iya. Agak gawat katanya signal tadi, makanya minta tolong digantikan. Aduh, saya kira apa